Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2025. Saya mendengar terkadang ada yang baik begitu. It's okay, apapun keadaannya tadi yang lagu kita dengar. Tuhan terus menarik kita untuk kita dijaga Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang baik itu juga menjaga kita pada siang hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini kita mendengar kabar yang mungkin sangat menyedihkan tentang seorang remaja yang mengakhiri hidupnya karena dibully. Tentu mendengar kabar ini sebagai orang tua kita sangat terenyuh mendengar kabar ini. Kita gak bisa ubah keadaan, kita gak bisa ubah orang lain. Tapi kita bisa jaga anak-anak kita. Dengan apa? Saya pikir 3 hal yang bisa kita siapkan. Kita perlu terus sebagai orang tua, mari kita memberikan waktu yang nyaman. Untuk anak kita bisa cerita perasaannya, apapun didengarkan tanpa dihakimi. Dan berikan juga ruang yang aman untuk anak dikasihi, diterima tanpa syarat. Dan yang ketiga, orang tua mari sama-sama kita hidupi teladan firman Tuhan. Mencintai firman, hidup dalam firman. Hidup identitas kita dalam firman, bukan dari apa kata orang. Mari kita belajar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya bertemakan tentang always be watchful. Berjaga-jaga selalu yang diambil dari Matius 24 ayat 36 sampai 44. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab masing-masing dan juga boleh melihat yang ada di screen kita masih di depan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 24 36 sampai 44. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dan mengabarkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, suatu hari saya diceritakan restoran dulu di mana saya praktek setahun di Pekanbaru ternyata ditutup. Kenapa? Karena sewaktu restoran ini masih ada pun, di depan restoran yang masih beroperasi itu ditempel pelang ini. Tulisannya apa? Kita sudah lihat sama-sama. Objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah. Mungkin kita juga bisa melihat di beberapa tempat di Jakarta juga ada mungkin. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan restoran ini? Restoran ini tidak lolos audit pajak. Berbicara mengenai audit pajak bisa bikin jantung berdegup. Dalam dunia bisnis kita tahu itu. Bukan karena audit itu jahat, tetapi karena ia menguji kejujuran. Yang siap tidak takut. Bahkan yang siap aja bisa takut gitu kan. Apalagi yang tidak siap, maka akan gelisah. Maka suatu hari akan datang audit yang jauh lebih serius bagi setiap manusia. Bukan audit laporan keuangan, tetapi audit kehidupan. Seperti dalam pengakuan iman rasuli yang baru saja kita bacakan tadi apa? Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Yang siap tidak takut. Dan yang hidupnya gak beres pasti akan gelisah. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Sebagai orang Kristen pemahaman Natal yang utuh, kita bukan hanya merayakan kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita merayakan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua. Yang akan datang itu.
Dan dalam Matius 24 ketika Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama, kita akan melihat murid-murid terkejut waktu itu. Terkejut kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata bahwa bait Allah akan hancur. Bait Allah bagi orang Yahudi adalah kebanggaan mereka. Kebanggaan warga Pik apa ya? Saya juga lagi pikir-pikir apa begitu ya. Mungkin Gulf Island begitu ya, daerah Pik 2 jadi kebanggaan begitu ya. Tapi orang Yahudi lebih dari itu. Bagi mereka bait Allah itu adalah lambang hadirat Allah, kebanggaan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang bait Allah akan dihancurkan, mereka langsung berpikir dunia kiamat ini. Berarti ketika dunia kiamat, Mesias dari perjanjian lama itu yang dijanjikan akan datang kembali. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan pada akhir zaman itu akan ada kisi-kisinya, tanda-tandanya, yaitu 3 hal Tuhan katakan di situ. Yang pertama adalah pemberitaan Injil ke seluruh dunia akan terus dilakukan. Dan yang kedua, munculnya Mesias palsu, peperangan, bencana, dan penganiayaan terhadap umat Allah. Jelas sekali dipaparkan di situ. Dan yang ketiga, baru digambarkan kedatangan anak manusia itu. Pertanyaannya adalah audit kehidupan seperti apa sih yang Tuhan Yesus inginkan ketika dia berjumpa dengan kita umatnya. Kalau kita melihat ada 2 kata yang diulang 2 kali begitu ya, yang diulangi oleh Tuhan Yesus. Ada 2 kata, yang pertama adalah berjaga-jaga dan yang kedua adalah siap sedia. Kenapa ya Tuhan Yesus pakai 2 kata yang berbeda itu? Kan agak mirip begitu, kenapa? Ternyata Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat kata berjaga-jaga dan siap sedia ini mempunyai 2 kata yang punya definisi yang berbeda. Dan saya percaya maksud Tuhan Yesus berbeda ketika menggunakan 2 kata ini. Yang pertama adalah kata berjaga-jaga, gregoreo, dalam bahasa Yunani artinya tetap terjaga, tidak tidur, waspada. Ini seorang seperti banyak kata ini sering dipakai dalam dunia militer, di mana waktu itu prajurit-prajurit berjaga di tempat pintu gerbang, yang lain bisa tidur, warga bisa tidur, tapi dia nggak boleh tidur. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus pakai ini, artinya di situ menekankan sisi internal, yaitu ada kesadaran rohani di situ. Yang kedua, kata yang dipakai adalah siap sedia, dalam bahasa Yunani hetoimos, artinya siap melakukan sesuatu. Kata ini dipakai sama seperti seorang pelayan yang siap dipanggil tuannya. Ketika tuan dia bilang siap berangkat, maka pelayannya langsung berangkat. Inilah hetoimos. Menekankan apa? Sisi eksternal seorang murid Kristus. Yaitu ada ketaatan nyata. Ketaatan nyata, siap melakukan. Siap dia melakukan. Ada ketaatan nyata di situ. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga dan siap sedia adalah Tuhan ingin kita berjaga-jaga, menjaga hati. Tetap sadar hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan. Dan siap sedia menjaga hidup tetap taat kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan pesan 2 kata-kata ini untuk kita siapkan? Ternyata Tuhan Yesus memberikan 3 alasan di dalam perikop yang baru saja kita baca. Yang pertama adalah kalau kita melihat alasan pertama kedatangan Kristus, yang kedua itu pasti tetapi tidak terprediksi. Di ayat 41 Tuhan Yesus menggambarkan kedatangan yang kedua itu seperti tuan rumah yang tahu pencuri akan datang. Nggak tahu, ketika Bapak Ibu membaca teks ini saya ketawa begitu. Saya bilang sama Tuhan dalam perenungan saya, Tuhan, ya mana mungkin lah pencuri ngomong-ngomong kalau mau datang begitu kan. Tetapi dalam perenungan itu saya merasa maksud Tuhan lebih dari itu. Kita aja yang nggak tahu pencuri akan datang, kita kunci rumah nggak? Kita tiap malam mungkin orang tua kita ngecekin atau kita sendiri jendela udah tutup belum? Ya kaca. Ataupun kita sengaja spend untuk kita bayar security. Tiap bulan kita rela kenapa? Dijaga. Kita rela berjaga-jaga. Tetapi kalau seandainya pencuri itu pasti datang ke rumah kita. Kita akan lebih siap sedia bukan? Kita siap sedia pentung. Pintu kalau bisa kita ganjel pakai pintu. Semua kita lakukan. Untuk apa? Supaya kalau dia datang kita udah berjaga-jaga, kita siap. Saudara, kalau kita lihat di sini, ketika kita tidur pun kita akan siap siaga. Kenapa? Gedrek itu bunyi sedikit kita langsung ada apa itu? Itulah siap sedia dengan kita melakukan itu. Dan di ayat 36 dikatakan tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun tidak. Dan anak
pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Mungkin saudara berkata, loh berarti Tuhan Yesus lebih rendah ya daripada Bapa ya. Karena Tuhan Yesus nggak tahu. Kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus tidak lebih rendah daripada Bapa. Bukan itu maksudnya. Melainkan karena kerendahan hati Kristus dalam hal inkarnasi. Kristus rela membatasi hak dan kuasa ilahinya untuk memahami hal itu. Maka yang kita bisa pelajari adalah karena Tuhan Yesus saja tidak mengetahui waktu akhir zaman. Maka ketika kita pengikutnya, jangan lebih tahu daripada Kristus. Ya, jangan mencari tahu kapan pastinya kedatangan Kristus yang kedua. Karena kita lihat tidak terprediksi. Kalau ada ibadah-ibadah tentang nubuatan, ayo ada ibadah-ibadah tentang nubuatan. Berapa puluh tahun lalu ya di Amerika banyak itu. Ya, tentang Kristus akan datang yang kedua, tanggal dan waktunya pasti. Itu jangan percaya, itu sesat. Kalau ada hamba Tuhan yang bisa naik turun surga neraka seperti tangan kanan Tuhan dan dia bilang ini maksudnya Tuhan, dari pengalaman pribadi bukan dari firman, jangan percaya. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu pasti. Ada kisi-kisinya, tetapi tidak terprediksi. Alasan kedua yang kita melihat adalah di sini banyak yang tidak peduli di situ. Tuhan Yesus pakai analogi dari zaman Nuh untuk perlihatkan orang-orang sewaktu kedatangannya yang kedua. Pada zaman Nuh, dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan di situ adalah orang-orang tidak peduli pada Tuhan. Hati mereka jahat dan memilukan hati Tuhan. Sampai air bah itu datang, mereka dilenyapkan semua, mereka yang tidak peduli akan Allah. Saudaraku, sama seperti kedatangan Kristus yang kedua. Banyak orang yang juga tidak peduli. Bukankah zaman ini kita melihat banyak orang yang tidak peduli akan hal realitas rohani. Tidak peduli kepada Tuhan. Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Hanya cari fokus, hanya hidupnya apa? Fokusnya cari uang. Main pedal, makan enak, dan jalan-jalan. Saya percaya semuanya itu tidak salah. Tetapi kalau semuanya itu jadi tujuan hidup dan kita tidak peduli apakah Tuhan berkenan atau tidak dalam hidup kita, itu jadi masalah. Jadi orang Kristen mungkin kita berkata, saya nggak seperti itu. Saya datang ke gereja dan saya aminkan itu. Karena Bapak Ibu Saudara kita semua kita hadir di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu care dengan penilaian Tuhan. Tetapi ada seorang pengkhotbah berkata, kita jadi orang Kristen bisa tidak peduli dengan Tuhan dalam kehidupan kita di mana? Di luar gereja. Dan kita pikir hamba Tuhan ini berkata kita jatuh dalam dikotomi kehidupan. Yang rohani itu di mana? Di sini. Yang di luar gereja itu nggak rohani, itu duniawi. Seorang pakar kepemimpinan Kristen Dr. Sensenjaya di dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus. Tahun lalu rasanya saya pernah menyampaikan ini. Dia berkata kita orang Kristen sering kali salah dalam prioritaskan hidup. Kita pikir apa? Prioritas nomor 1 Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pelayanan. Yang keempat pekerjaan atau studi. Beliau bilang salah. Ketika baca itu saya melihat apanya yang salah. Karena itu yang saya pegang. Ternyata beliau bilang itu salah. Kenapa? Kalau kita punya prinsip hidup, prioritas hidup seperti itu, maka ada area-area di keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan studi yang tidak ada Tuhannya sama sekali. Maka beliau mengatakan yang benar adalah bukan prioritas 1, 2, 3, 4 itu. Tetapi adalah prioritas cuma 1, Tuhan. Tetapi Tuhan itu di dalam keluarga. Tuhan di dalam pelayanan, Tuhan di dalam pekerjaan, Tuhan di dalam studi kita. Dan Tuhan menjadi fokus, alasan dan tujuan kita melakukan segala sesuatu di berbagai peran hidup kita. Bapak Ibu, beberapa waktu ini kita dikejutkan dengan beberapa hamba Tuhan dari evangelical di Indonesia yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam perenungan itu saya cuma berkata sama istri, kalau Tuhan benar ya, pas lagi persiapan ini, Tuhan mau datang, itu tidak terduga ya. Memang pilihannya cuma 2. Antara Tuhan yang datang tidak terduga, atau kita yang dipanggil pulang tidak terduga. Pertanyaannya adalah kalau saat ini Tuhan melihat hidup kita Bapak Ibu, bagaimana penilaian Tuhan?
Apakah Tuhan senang lihat cara kita berbisnis? Apakah Tuhan senang melihat kita memperlakukan karyawan kita? Apakah Tuhan senang melihat hidup kita, cara kita memperlakukan anak kita, memperlakukan orang tua kita, memperlakukan pasangan kita? Apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lihat di isi gadget kita? Apakah kita masih peduli akan penilaian Tuhan dalam hidup kita? Alasan yang ketiga. Sebagian siap dan sebagian tidak. Saudaraku, gambaran dua orang di ladang atau di batu penggilingan gandum menunjukkan bahwa mereka itu melakukan aktivitas yang biasa sekali. Aktivitas normalnya orang Israel pada waktu itu. Tidak ada tanda lahiriah di situ yang membedakan mereka. Namun ketika Kristus datang, nasib mereka berbeda total. Yang satu dibawa dan yang satu ditinggalkan di situ. Frasa akan dibawa berarti mengajak seseorang untuk bersama Anda. Artinya ketika Kristus datang, Kristus membawa orang-orang yang dipilihnya. Dan itu sama sekali kalau kita melihat ketika kita memahami maksud Tuhan Yesus lebih dalam. Artinya orang yang dibawa oleh Tuhan Yesus terlihat sama dengan orang yang ditinggalkan itu. Persamaannya apa? Mereka adalah orang-orang yang sama-sama bekerja, sama-sama melayani, sama-sama berbisnis, sama-sama berkeluarga. Kalau kita melihat di dalam Matius 24, 40 sampai 41 ini. Orang-orang yang dibawa Tuhan dan orang-orang yang ditinggal Tuhan ini tidak ada bedanya. Mereka sama-sama bekerja. Mereka sama-sama berbisnis, mereka sama-sama berkeluarga. Tetapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan, saya percaya di sini adalah respons iman kepada Kristus. Bukan respons iman yang pasif, yang tinggal di biara kita orang-orang Kristen. Tetapi respons iman yang nyata dalam hidup, di mana kita bekerja, berkeluarga, berbisnis, pelayanan. Orang-orang mungkin gak tahu, tetapi Tuhan tahu kalau kita melakukan semuanya itu. Karena Tuhan dan untuk Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana perspektif Injil berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua? Maka ketika kita melihat bagaimana perspektif Injil terhadap kedatangan Kristus yang kedua, kita melihat adalah tiap kita manusia menuju kepada audit hidup yang kekal. Tetapi bagi kita yang percaya pada Kristus, yang mengaudit kita itu bukan tukang pajak yang suka nyari-nyari kesalahan. Tetapi ia adalah pribadi yang sekaligus sudah menanggung seluruh dosa kita. Seluruh pajak dosa kita sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Dan laporan hidup kita telah dinyatakan benar oleh Kristus secara cuma-cuma. Bukan karena Bapak, Ibu dan saya yang sempurna. Tetapi karena kemurahan Kristus semata. Dialah hakim yang sudah lebih dulu jadi juru selamat kita. Karena itu kita hidup berjaga-jaga. Bukan karena takut ditolak Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang kita takut ditolak, kenapa? Enggak. Tetapi kita siapkan diri, berjaga-jaga dengan bersuka cita. Karena kita telah dibenarkan Kristus. Dan kita ingin menyenangkan Kristus dengan menghidupi misi Kristus. Hidup yang taat sepenuhnya. Saudaraku, bagaimana kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini? Saya percaya ritme hidup di Jakarta menurut saya tidak kalah cepat dengan di Singapura. Kita semua sibuk. Kita yang tinggal di Jakarta juga sangat menghargai kerja keras dan kesuksesan. Kita pekerja keras. Seringkali kita always on. Untuk apa? Untuk target. Akhir tahun kita harus kejar target sales. Begitu kan. Target. Dalam apa? Pekerjaan. Bisnis, anak. Begitu. Kita punya target-target tertentu. Dan kadang-kadang kita bisa lupa mengecek keadaan hati. Dulu waktu saya masih kerja di marketplace 2 tahun, saya merasa pernah jadi robot kehidupan. Saya merasa bangun pagi, kerja sampai malam. Nggak pernah tenggo rasanya. Tenggo jam 5, saya biasa pulang jam 9, bahkan pernah sampai jam 4:30 pagi begitu kan. Kerja mati-matian. Untuk apa? Tujuan saya waktu itu ya untuk kaya. Tetapi ternyata banyak kekosongan. Karena saya ternyata sudah jadi robot kehidupan. Maka firman Tuhan hari ini ingatkan kita untuk hidup berjaga-jaga.
Berjaga-jaga artinya kita hidup sadar rohani di tengah-tengah kesibukan. Kita perlu mengingat bahwa hidup dan sukses itu sementara, Bapak Ibu. Bukan tujuan akhir. Ingat, bukan tujuan akhir. Maka kita perlu sediakan waktu, bukan sisakan ya. Sediakan waktu untuk Tuhan. Dalam kita apa? Merenung, baca firman, berdoa di situ. Meski hanya 10-15 menit sehari, itu tandanya kita masih terjaga. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara busyness mematikan awareness kita akan hadirat Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Jangan biarkan busyness mematikan awareness akan hadirat Tuhan. Berjaga-jaga berarti menjaga hati kita tetap peka pada Tuhan meski dunia menuntut produktivitas tanpa henti. Firman Tuhan hari ini juga ingatkan kita untuk punya hidup siap sedia. Artinya apa? Siap sedia ikuti misi Kristus. Siap sedia menyatakan hidup yang penuh integritas dan ketaatan. Sama seperti Rasul Petrus yang berkata, tetapi hari-hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi serta segala di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagi kita anak Tuhan yang berbisnis dan bekerja, mari kita jalankan bisnis dan pekerjaan kita dengan jujur. Tidak ikut arus manipulasi dan korupsi. Ketika kita perlakukan karyawan atau rekan kerja kita, lakukan itu dengan kasih dan adil. Gunakan posisi yang Tuhan berikan sebagai sarana pelayanan, bukan sekedar prestis saja. Untuk para ibu rumah tangga, mari kita tetap setia melayani di dalam keluarga dan sukacita di situ. Ibu-ibu, mari melayani dengan sukacita suamimu, anak-anakmu. Itu adalah tanda kita sedang mempersiapkan juga siap sedia sebagai pelayan Tuhan di rumah dengan setia. Mari kita bersatu padu menyatakan keindahan Kristus di rumah, di pasar, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Kita siap sedia menyatakan hidup yang berintegritas dan penuh ketaatan itu. Saudaraku, yang terakhir adalah ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya bekerja sama. Ada kata yang unik di sini. Saya melihat kata ini adalah hendaklah kamu. Saya pikir kata ini adalah secara personal Tuhan Yesus katakan. Kamu. Singular. Tetapi ketika menggali bagian ini, ternyata ini adalah kata dalam bentuk plural, jamak. Bahkan kata kerjanya pun gineste itu dalam imperatif jamak. Artinya bukan hanya Kristus berbicara kepada murid-muridnya waktu itu. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus menginginkan kita murid-muridnya untuk hidup berjaga-jaga dan siap sedia, bukan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Di Alkitab manusia digambarkan seperti domba. Domba itu apa? Maaf Bapak Ibu, bodoh, sering terhilang, mudah terjatuh. Bukankah kita juga begitu? Kita lihat handphone, kita melihat sesuatu, kita mudah tergoda. Kita mudah terhilang. Tetapi kita butuh rekan-rekan seiman untuk saling menjaga hidup ini. Untuk sadar rohani, hidup berjaga-jaga dan hidup berintegritas, ikut misi Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya di Alkitab ternyata. Dalam satu penelitian selama 85 tahun di Harvard, ditemukan prediktor nomor 1 untuk manusia bisa berbahagia dan hidup menentukan kesehatannya apa. Ternyata kalau kita melihat di situ adalah kualitas relasi. Punya komunitas yang sehat. Di mana kita dapatkan itu? Dan saya bersyukur pemimpin gereja kita di tempat ini telah menangkap isi hati Tuhan. Jemaat, pemimpin gereja tidak puas jika kita jemaat Tuhan hanya datang hari Minggu pulang. Setelah itu kita nggak tahu kehidupannya. Kita hamba-hamba Tuhan sangat terbatas. Bagaimana kita bisa menghidupi firman setiap waktu lebih dekat. Maka kita melihat di sini pemimpin gereja kita merindukan untuk semua jemaat Tuhan sadar rohani dan alami perubahan hidup yang nyata. Bukankah itu message firman Tuhan hari ini? Dan kita berharap semua itu bisa terjadi di dalam Christ Cells. Di dalam kelompok-kelompok kecil. Kita perlu sebagai orang Kristen punya komunitas. Di mana Bapak Ibu kita dibimbing rohani.
Bukannya tahu saya jadi fans ya Kristus, tapi dibimbing sebagaimana menjadi murid Kristus. Setelah orang-orang dibimbing, seterusnya akan terus dibimbing. Tapi mereka mau membimbing yang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Bersyukur, di gereja kita ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin kelompok kecil. Beberapa kali ketika berbicara mengenai para leader, mereka berkata, saya nggak mampu, saya nggak layak memimpin, saya masih butuh banyak ditolong. Saya berkata, saya pun demikian. Kita ini semua domba, tapi Tuhan percayakan di situ. Tetapi mereka, setiap para Christ leader dan setiap kita, dengan gentar, mereka mau gentar, mereka berkata, kalau Tuhan Yesus melakukan itu dan menguatkan aku mau seperti Kristus juga yang memberi diri untuk orang lain.